Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Baik, tanpa lama-lama, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja mari kita tonton. Alkisah, di sebuah desa terpencil terdapat 3 saudara yang terisolasi dikarenakan warisan mereka yang masih tertahan pihak kurator akibat kasus sengketa tanah yang melibatkan almarhum ayahandanya tersebut. Ayah mereka yang bernama Don Fidel merupakan juragan sekaligus rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang sangat-sangat tinggi, di mana jika tidak bisa membayar, maka lahan pertanian orang yang meminjam uang kepadanya itu akan diambil alih. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari para korban yang merasa dirugikan. Maka dari itu, semakin membuat 3 saudara ini merasa tidak aman dan ingin pindah ke ibu kota. Mereka ialah Sonia sebagai saudara tertua, sedangkan anak kedua bernama Esther, dan yang paling bungsu bernama Lea. Sesudah sang pengacara memberi informasi itu dan pamit untuk pulang, Sonia merasakan ada seseorang yang mengawasinya secara diam-diam. Ia pun lalu menyuruh adik-adiknya untuk beristirahat dan ia pun berjaga sendirian. Tak berselang lama, seorang tentara datang untuk menemui Sonia guna meminta asupan nutrisi karena tak memiliki cukup banyak uang. Hal ini terpaksa dilakukan Sonia sebagai upah penjagaan agar melindungi keluarganya dari para pemberontak. Esok malamnya terjadi baku tembak antara pihak tentara dan pemberontak di dekat rumah mereka. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu yang ternyata ada seseorang yang mengalami luka-luka dan tak berdaya. Sonia awalnya tak mau menolong pria tersebut, namun Lea yang merasa iba lantas mengajak Esther guna membopongnya untuk masuk ke dalam rumah. Pria itu bernama Felipe. Sesudah diobati dan rasa baikan, esok paginya ia langsung beraksi dengan membuka lemari dan memeriksa beberapa berkas surat tanah yang ada di sana. Namun belum sempat membacanya, Esther datang membawakan Felipe sarapan. Terlihat Esther sangat menyukai pria itu hingga beranggapan jika lemari di rumahnya terbuka dikarenakan rusak dan bukan ulah Felipe. Menyadari hal tersebut, Felipe lalu berakting dan berkata jika ia sangat berterima kasih atas kebaikan Esther beserta saudara-saudaranya. Sebagai balas budi, ia pun bersedia untuk memperbaiki lemari itu. Namun Esther berujar tak perlu, dikarenakan mereka hanya tinggal sementara dan akan pergi sesudah warisan mereka dibagikan. Esther lalu menanyakan asal-usul dari Felipe. Pria itu berkata jika ia berasal dari Manila dan kedatangannya di desa mereka hanya untuk berlibur. Namun sialnya saat jalan-jalan kemarin malam ia justru terkena dor-doran. Sore harinya ketika Sonia dan adik-adiknya mengobrol di luar rumah, secara diam-diam Felipe mengambil uang dan beberapa berkas yang ada di sana. Lantas, singkat cerita, malam harinya Lea datang untuk membawakan Felipe makan malam. Terlihat Lea pun menyukai pria itu. Namun, baru saja mengobrol sejenak, Lea lalu disuruh pergi oleh kakaknya tersebut. Esok harinya, sang pengacara datang dengan membawa berita terbaru di mana jika mereka menang sengketa, dikarenakan ahli waris penggugat beberapa telah meninggal dan ada yang telah lama menghilang. Pembicaraan itu pun didengar oleh Felipe. Kemudian kita diajak flashback ke beberapa tahun yang lalu, di mana Felipe kecil melihat orang tuanya secara langsung ditipu oleh Don Fidel. Sa amin po ito. Yan na, pumapayag po kayo. Ito po ito ni Don. Lalu pada malam harinya, Sonia akhirnya menyadari jika tabungannya menghilang. Ia kemudian membongkar semua tempat yang ada dan menemukan uang itu di lemari pakaian milik si Esther. Mereka kemudian bertengkar hebat dikarenakan Esther tak merasa mencurinya. Ternyata Felipe sengaja menaruh uang itu di sana dan mengadu domba kakak beradik ini agar mereka tidak akur lagi dan kemudian Esther berpihak kepadanya. Strategi itu sangat-sangat berhasil. Lalu di keesokan paginya ketika Sonia dan Lea ke pasar, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Felipe untuk mengajak Esther kerja kelompok di sebuah ladang jagung. Lalu malam harinya Felipe mulai mendekati Sonia yang saat itu berjaga sendirian di sana. Sonia curhat jika selama ini ia tegas terhadap adik-adiknya dikarenakan orang tua mereka telah lama tiada. Serta itu dilakukannya sebagai tanda cinta kepada mereka.
Namun Esther justru beranggapan sebaliknya. Ketika Sonia menangis seusai menceritakan kisah keluarganya dan Felipe mencoba menghiburnya, tiba-tiba Esther datang dan berpikir jika kakaknya itu mencoba merebut Felipe dari kehidupannya. Bahkan ketika esok harinya di saat Esther ingin mengajak Felipe kerja kelompok, pria itu menolaknya dengan alasan tak ingin merusak kepercayaan dari Sonia. Pernyataan ambigu itu sontak membuat Esther semakin marah dan yakin jika kakaknya itu telah merebut Felipe. Pertengkaran itu membuat Lea sangat bersedih. Felipe lalu menenangkannya dengan mengajak Lea mengobrol di luar rumah. Sesudah merasa tenang, Lea menanyakan apakah Felipe ada hubungan dengan Esther kakaknya tersebut. Felipe lalu menjawab jika tidak ada sama sekali, dan justru ia menyukai Lea. Mendengar hal itu, Lea merasa sangat senang dan langsung mengajak Felipe untuk kerja kelompok bersama-sama. Kedekatan mereka akhirnya diketahui oleh Esther. Berkali-kali Felipe meminta maaf, namun Esther tak menggubrisnya. Lalu ketika giliran mereka berdua ke pasar, salah satu pedagang ternyata menyadari keberadaan Felipe dan menyebutnya dengan nama Thomas. Thomas. Felipe po pangalan Felipe lalu berujar jika ia salah orang dan lalu bergegas mengajak Esther untuk pulang ke rumah. Esther yang mulai curiga kemudian secara diam-diam memeriksa tas milik Felipe ketika ia membantu yang lain memasak di dapur. Kemudian di saat makan bersama, Esther yang sudah tahu identitas asli dari Felipe lantas menyuruhnya untuk berkata jujur, dan Felipe pun membenarkan ucapan dari Esther jika nama aslinya ialah Thomas. Felipe pun bercerita sewaktu masih kecil ia melihat ayahnya meninggoy dan ibunya mengatakan jika itu semua ulah dari pemberontak. Lalu beberapa hari sudah pemakaman ayah ibunya pun menyusul pergi ke dunia lain dikarenakan tak kuasa menahan kesedihannya. Demi membalas dendam, Felipe pun sengaja bergabung ke para pemberontak dan berencana meninggoykan semuanya di saat mereka lengah. Namun Felipe tak berani melakukannya. Lalu ketika hendak bundir, aksinya itu ditahan oleh anggota pemberontak dan mengatakan jika mereka tak pernah menyerang ayahnya sama sekali. Semua berita itu adalah fitnah yang dipintir oleh Don Fidel guna merebut tanah milik mereka, di mana mereka semua sebenarnya adalah korban, dan pemberontakan yang dilakukan ini hanyalah aksi yang ingin merebut tanah leluhur mereka. Namun terhalang oleh tentara yang menjadi tameng rentenir tersebut. Sesudah persembunyian mereka ketahuan oleh para tentara, semuanya pun berpencar. Hingga tak terasa langkah kaki Felipe sudah berada di rumah Don Fidel. Ia pun mengatakan jika uang Sonia yang hilang adalah perbuatannya. Namun sekian hari berada di sana dan karena kebaikan yang diberikan oleh Sonia beserta adik-adiknya, Felipe pun merasa seperti memiliki keluarga kembali. Dan ia pun berujar akan melakukan apapun untuk mendapatkan pengampunan. Dengan penuh pertimbangan, Sonia lalu menyuruh Felipe untuk tinggal di gudang rumah mereka terlebih dahulu, dikarenakan Esther tak ingin melihat keberadaannya di rumah tersebut. Di satu sisi, Esther mendatangi markas tentara. Mereka berdua lalu bergegas meluncur, namun di tengah perjalanan Esther mengetahui tentara itu sering kerja kelompok di rumah mereka bersama dengan Sonia. Namun karena tentara itu sudah menikah dan kakaknya hanya dipermainkan saja, Esther yang emosi pun berubah pikiran dan ia pun lalu kabur ke tengah ladang jagung. Di saat tentara itu lengah, Esther lalu menyerangnya. Dikarenakan kalah tenaga, Esther justru tercounter serta di-smash hingga membuat ia meninggoy seketika. Besok harinya, Sonia dan Lea begitu terkejut melihat Esther meninggoy dalam keadaan mengenaskan. Tentara mengatakan jika itu semua ulah pemberontak. Sesudah pemakaman itu, Lea langsung mengatakan semuanya kepada Felipe. Di sana Felipe meyakinkan Lea jika itu bukanlah ulah dari para pemberontak. Memang diakui dalam memperjuangkan haknya mereka melakukan kekerasan. Namun para pemberontak tak akan melibatkan siapapun yang tidak bersalah. Di satu sisi, Sonia yang percaya rumor adiknya dihabisi oleh pemberontak lantas memanggil pacar tentaranya itu untuk menangkap Felipe. Namun ketika melihat bekas luka di kepala tentara itu dan kemarin malam ponselnya susah dihubungi, ia pun curiga kepada tentara tersebut. Di saat tentara itu lengah, ia pun mengambil dor-dorannya dan mengarahkannya sembari menanyakan
apa yang telah ia lakukan kepada Esther kemarin malam. Tentara itu mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan jika Sonia menembaknya, nanti akan masuk penjara. Namun Sonia yang tak peduli, ia lalu memberikan tembakan peringatan kepada tentara itu. Tentara itu pun jujur jika ialah yang meninggoikan Esther kemarin malam. Mendengar hal tersebut, Sonia begitu terkejut. Lalu di saat Sonia lengah, tentara itu mencoba melawannya. Beruntung Lea datang dan lalu menyemesnya hingga terjatuh. Kesempatan tersebut lantas digunakan Sonia untuk mendorkan tentara itu hingga meninggoy. Agar adiknya tidak ikut-ikutan terkena masalah, Sonia lantas menyuruh Felipe untuk menjaga serta mengajak Lea kabur pergi keluar dari desa mereka. Sedangkan dirinya akan berdiam di sana untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah ia perbuat. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, cukup sekian alur cerita film dari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sekian dan terima kasih.